Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada dulur-dulurku di mana Anda berada, di sini saya mau membahas tetap di seputar tentang Hizb Nasor. Jadi pada video yang minggu yang dulu udah pernah tak sampaikan, tetapi saya menjelaskan tentang Hizb Nasor, tentang mengenai khodam yang ada di Hizb Nasor dan dampak efek samping bagi pengamalnya. Jadi di sini saya mau membahas lagi Hizb Nasor dan mau menceritakan tentang khasiat dan manfaat atau kegunaan daripada Hizb Nasor, dulur. Jadi tak sarankan sekali lagi dulur-dulurku yang ingin mengamalkan Hizb Nasor, jangan sampai gegabah, dulur. Carilah ijazah yang dari mursyid atau guru ataupun mujiz yang ada sanadnya. Karena apa? Dampak Hizb Nasor ini sangat besar sekali. Karena apa? Karomahnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita sembarangan, ditakutkan itu yang datang nanti dampak efek sampingnya itu menjadikan nggak bagus. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, dulur. Nanti ditakutkan ada apa-apa. Karena apa? Sifatnya Hizb Nasor itu kalau diamalkan, diwiridkan, itu panas di badan. Jadi seolah-olah itu kayak semuanya itu terbakar. Karena apa? Dari lafaz-lafaz tersebut, lafaz Hizb Nasor itu menyerap aura-aura panas di sekitar kita, itu diserap oleh Hizb Nasor. Dari itu makanya kalau kita nggak benar-benar dari guru, dari mursyid atau dari mujiz, jangan coba-coba mengamalkan Hizb Nasor. Kalau jenengan udah punya ijazah dari mujiz, itu baik, bisa diamalkan terus, dulur. Jadi di sini mau tak jelaskan tentang manfaat, khasiat serta kegunaan daripada Hizb Nasor. Nah, Hizb Nasor itu asal mulanya disusun oleh Syekh Imam Abul Hasan As-Sadali radhiyallahu an, yang mana beliau ketika itu beliau di dalam peperangan, dulur, melawan orang-orang kafir, yaitu tepatnya di Perancis. Nah, keadaan itu umat Islam itu terpepet, lagi genting. Lalu datanglah ilham dari Rasulullah membisiki kepada Syekh Imam Abu Hasan As-Sadali, disuruh untuk menyusun, mengamalkan Hizb Nasor tersebut. Lalu dengan Abu Imam Hasan As-Sadali menyusun
Hisab nasor tersebut itu dampaknya banyak sekali dulur. Jadi kemenangan umat Islam waktu zaman itu banyak sekali. Karena apa? Dari pasukannya orang kafir dan pasukan umat Islam itu selisih jauh. Dibandingkan 3.000 melawan 10.000 dulur. Alhamdulillah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berkah Hisab nasor tersebut umat Islam memenangkan peperangan dulur. Selain itu Syekh Imam Abu Hasan Asyadzali itu juga pendiri Thariqah Asyadzaliyah, diambil dari namanya yang di belakang dari Syekh Imam Abu Hasan Asyadzali. Nah, kata Asyadzali itu diambil dimasukkan ke Thariqah Asyadzaliyah sampai sekarang. Jadi Thariqah Asyadzaliyah itu yang mengamalkan banyak dari mancanegara, bahkan di Indonesia dulu. Dan Syekh Imam Abu Hasan Asyadzali, beliau itu kelahiran daripada insya Allah itu negara Maroko, dan wafatnya insya Allah itu di negara Mesir dulur. Jadi di sini tak mulai saya mau menjelaskan bahwasanya manfaat dan kegunaannya Hisab nasor sebagai berikut. Yang pertama dulur, bagi siapa yang mengamalkan Hisab nasor secara istiqomah, itu bisa mendatangkan atau mengabulkan hajat dengan cepat dulur. Jadi seperti zaman keadaan ujian sekolah supaya ingin lulus itu bisa. Seperti zaman berdagang ingin laris itu juga bisa. Terus keinginan Anda ingin mendapatkan jabatan atau naik tingkatan itu juga bisa. Jadi bisa mendatangkan jodoh, seandainya jenengan lajang entah putra entah putri, itu bisa untuk menarik pasangan dulur. Jadi semuanya itu bisa, segala hajat itu bisa insya Allah dikabulkan kalau jenengan mengamalkan Hisab nasor. Tapi ya gitu, harus benar-benar dari mujiz dulur. Lalu yang kedua, apabila seseorang mengamalkan Hisab nasor secara istiqomah, itu bisa dipakai asma dulur. Maksudnya asma itu gimana? Nah, itu bisa kita berdoa ke media air, ke media minyak wangi, ke media minyak urut, ke media atau jamu untuk obat, untuk apa gitu, untuk media cincin bisa, terus tasbih bisa, bahkan benda-benda yang lain itu juga bisa dulur. Itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 3, bagi siapa yang mengamalkan Hisab nasor secara istiqomah, nah itu juga bisa dipakai untuk pengobatan dulur. Jadi pengobatan baik penyakit medis atau non medis itu bisa mengamalkan Hisab nasor tersebut. Ya, yang dimaksud penyakit medis itu apa kan? Ya seperti batuk, panas, seperti sakit perut ya seperti itu. Kalau non medisnya seperti orang kesurupan seperti itu, orang kena santet, kena sihir,
kena guna-guna, kena teluk, kena tenung seperti itu non medisnya dulur. Jadi ini yang keempat, bagi siapa yang mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu dapat menangkal sihir, menangkal santet, menangkal tenung, menangkal peluh, dan menangkal guna-guna dulu. Itu yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, bagi siapa yang mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu dapat mengalahkan musuh tanpa menyentuh dulu. Jadi jenengan nggak perlu repot-repot keluarin tenaga. Dengan mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu dapat mengalahkan musuh dulu. Tapi jangan secara ada dendam dulu. Karena berbahaya kalau ada dendam. Maksudnya dendam itu begini, panjenengan seandainya disakiti oleh orang lain, entah atau keluarga jenengan terkena santet, lalu jenengan mengamalkan khaisib nasor ini dengan tujuan mencelakai bagi yang menyakiti jenengan atau yang menyantet keluarga penjenengan. Nah, itulah yang disebut jenengan dendam dulur. Itu nggak boleh dulur, jangan dilakukan seperti itu. Karena apa? Kodam yang datang itu nanti itu jin kafir dulur. Jadi yang mengamalkan khaisib nasor itu haruslah secara ikhlas dulur. Jadi nggak ada beban yang lain. Lalu tak jelaskan yang nomor 6. Apabila orang mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu dapat memberikan kewibawaan pada diri jenengan sehingga orang akan segan melihat jenengan dulu. Nah, di sini yang nomor 7, bagi siapa yang mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu dapat menghilangkan rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri dulu. Nah, suatu contoh, jenengan lewat di tempat-tempat angker, entah tidur di kuburan, entah lewat di pegunungan, entah itu jenengan berpariwisata di alas-alas. Jadi rasa takut itu hilang. Bahkan yang datang itu rasa percaya diri dulu. Apabila jenengan sering mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah. Lalu yang ke-8, itu dapat memberikan perlindungan pagar diri dan pagar rumah jenengan. Suatu contoh, jenengan mau seandainya pergi kemana aja, itu seolah-olah ada yang melindungi diri jenengan. Lalu pagar rumah di rumah, kalau jenengan sering mengamalkan dalam rumah, itu ada yang memagari juga dulur dari kodam-kodam daripada khaisib tersebut. Yang ke-9, jadi itu dapat menghancurkan musuh dulur. Yang ke-10, dapat mengobati orang terkena sihir, dapat mengobati orang terkena santet, dapat mengobati orang terkena tenung, dapat mengobati orang terkena teluh, dapat mengobati orang terkena guna-guna seperti gendam, lentre, jarang goyang, semar mesem, dan lain sebagainya dulu. Jadi juga dapat meningkatkan tenaga dalam dulur apabila tujuan jenengan mengikuti apa itu pencak silat yang berhubungan dengan tenaga dalam. Insya Allah khaisib nasor dapat meningkatkan tenaga dalam jenengan dulur. Lalu apabila jenengan mengamalkan khaisib nasor secara istiqomah itu juga
dapat menyembuhkan orang kesurupan. Nah, di masing-masing yang tak jelaskan di atas itu caranya itu juga berbeda-beda dulu. Hisab nasornya itu harus dibaca berapa kali. Nah, suatu contoh, seandainya jenengan itu dagang atau punya lapak atau punya toko, punya warung. Nah, di situ warung jenengan itu tertutup, itu seolah-olah yang jalan yang mau masuk ke sana itu tiba-tiba nggak jadi, atau juga bisa orang tersebut itu melihat warung jenengan itu tertutup. Nah, kalau jenengan gadah masalah seperti itu bisa dibacakan hisab nasor itu 7 kali dulur di dalam ember, 1 ember aja. Nah, itu lalu bisa siratkan keliling warung itu juga bisa untuk menangkal seperti itu. Nah, lain lagi kalau orang kena santet itu beda lagi mengamalkannya. Itu dibaca 11 kali dulur di dalam gelas, lalu diminumkan kepada orang yang terkena santet, dan bisa dibasuhkan ke muka dari badannya orang yang sakit tersebut dulur. Jadi untuk yang lain-lain juga beda-beda semuanya dulur, tapi amalannya tetap pakai hisab nasor dulur, dan juga bisa dapat menyembuhkan orang kesurupan. Jadi kalau jenengan lajang, tujuan jenengan pengen dapat pacar, ingin dapat jodoh, bisa mengamalkan hisab nasor tersebut. Tapi jangan sembarangan dulur, itu harus mengikuti mursyid ataupun mujiz. Pokoknya ada gurunya, itu yang nyampe pada sanad, ada sanadnya, nyampe pada Rasulullah dulur ya. Lalu yang banyak hutang, susah bayar, terlilit hutang banyak, itu juga bisa dulur, semuanya bisa dapat mengabulkan hajat, segala hajat pokoknya hisab nasor. Tapi memang yang benar-benar itu dari mujiz, jadi enggak untuk main-main. Seperti seandainya saya ingin ngamalkan hisab nasor, saya nggak punya guru, saya bisa beli di toko-toko kitab itu banyak. Nah, jangan seperti itu dulur, kita harus cari mujiz yang benar-benar mujiz tersebut udah mengamalkan secara istiqomah hisab nasor tersebut. Jadi entah itu yang pengen ujiannya itu selesai, kepingin cepat dapat pekerjaan, bisa mengamalkan hisab nasor secara istiqomah ya dulur. Udah di sini dulu penyampaian saya dulur, mungkin ada kekurangan atau kekhilafan yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dulur. Kami akhiri di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa riyadhah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.